Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak Jokowi soal capres dan cawapres ini masih ngalor ngidul. Artinya masih belum jelas. Koalisi partai juga masih ngalor ngidul. Apa? Berarti belum jelas juga. Padahal penentuan capres dan cawapres tinggal menunggu beberapa minggu lagi. Ini sudah bulan Agustus akhir. Jadi ya begitulah kira-kira. Namun kali ini saya hanya sedikit saja memberikan ya semacam opini, yang opini saya ini berdasarkan dari semacam pengalaman dan berdasarkan informasi yang saya peroleh. Di Indonesia ini hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat penting seperti memilih kades, memilih bupati, memilih gubernur, apalagi memilih presiden. Ini ada hal-hal yang kadang-kadang itu tidak rasional, tapi itu terjadi. Contoh, ini ada omongan katanya Pak Prabowo itu sulit untuk menjadi presiden gara-garanya tidak punya istri. Jadi ini apa, semacam pemeo atau semacam kata-kata yang dipercaya oleh masyarakat walaupun nggak ada teorinya. Dari mana teori begitu? Kan nggak ada. Tapi inilah yang terjadi di dalam masyarakat kita. Ya, kalau contoh-contoh kecil misalnya tidak boleh makan di depan pintu, kalau maghrib sebaiknya jangan keluar rumah, gitu-gitulah. Jadi ini semacam kepercayaan yang kalau dicari diurutkan memang agak sulit. Bagaimana itu kepercayaan semacam itu bisa tercipta? Tapi ini terjadi di dalam masyarakat kita Indonesia, khususnya barangkali berasal dari tradisi di budaya Jawa, karena orang-orang Jawa juga menyebar kemana-mana sehingga entah disebut mitos, entah disebut apa, ini terjadi. Jadi Pak Prabowo kalau benar belum punya istri, sebaiknya segera punya istri dulu sebelum benar-benar menginginkan untuk jadi capres atau menjadi capres untuk melawan Anies Baswedan dan juga melawan Ganjar Pranowo. Kenapa? Ya ini ada semacam ketentuan tidak tertulis bahwa seorang pemimpin itu sebaiknya mempunyai istri atau mempunyai, jadi kalau ada presiden nanti ada ibu negara, kira-kira begitu. Nah, saya tidak bisa bayangkan kalau Pak Prabowo jadi presiden, ibu negaranya itu siapa? Apakah dikosongin misalnya pas dilantik, inilah Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo beserta ibu negaranya tidak ada. Jadi ini sekedar apa, boleh disebut pemahaman yang memang bisa jadi hanya sekedar omongan, tapi anehnya itu dipercaya gitu. Sehingga
jika memang benar Pak Prabowo serius untuk Capres 2024, sebaiknya segera mencari pendamping hidup dulu. Dengan demikian nanti akan terasa tidak janggal untuk menjadi seorang presiden. Karena seorang presiden itu biasanya didampingi oleh seorang ibu negara. Ya, ini hanya pemikiran, ini hanya sesuatu yang terlintas, dan kebetulan memang di negeri kita, di negeri Indonesia ini, mitos-mitos semacam itu tuh dipercaya oleh masyarakat, dan semacam ada hukum tidak formal, ketentuan yang tidak formal. Orang menjadi enggan untuk memilih capres yang tidak memiliki pendamping hidup. Nah, barangkali kalau ada kata-kata yang lain, misalnya boro-boro bagaimana bisa memimpin negara, memimpin istri aja nggak bisa, misalnya. Walaupun ini nggak bisa dipakai ukuran ya, seorang memimpin mungkin nggak begitu, beda. Mengurus negara dan mengurus istri tentu beda. Tetapi memimpin tanpa, apalagi menjadi presiden, tanpa seorang pendamping, ini memang terasa aneh aja gitu. Terasa kurang pas. Barangkali di seluruh dunia ini hampir dipastikan kalau seorang presiden itu rata-rata pasti punya pendamping. Bahkan ya, ini mohon maaf, bahkan konon sejak zaman dulu kala, untuk menjadi pemimpin itu dia bahkan bisa punya selir, artinya istrinya itu banyak. Nah, kalau satu saja nggak punya ya bagaimana ini? Artinya ini sesuatu yang barangkali bagi masyarakat atau bagi rakyat juga menjadi kebanggaan kalau pemimpin itu mempunyai istri, bahkan mungkin digila-gilai oleh para wanita. Ya barangkali kalau bukan contoh ideal, Bung Karno dulu istrinya lebih dari satu. Ini juga ya antara bangga, dan barangkali rakyat itu mengakui bahwa ini loh pemimpin, ini loh keren. Jadi bagaimana bisa merebut hati banyak wanita itu juga bagian dari salah satu ciri kepemimpinan. Ya, tapi ini sekali lagi boleh dibilang ini mitos. Tapi namanya kita di negeri Jawa, di negeri di mana kepercayaan, di mana pendidikan, di mana rasionalitas ini harus diakui masih lebih menonjol dibanding hal-hal yang berkaitan dengan fenomena kepemimpinan modern gitu ya. Tetapi karena masyarakat kita juga masih seperti ini, ya ini harus dipertimbangkan tentunya. Dan saya yakin timnya Pak Prabowo barangkali juga mulai ada kegelisahan soal-soal seperti ini. Mengingat ini masa-masa menjelang penentuan pendaftaran cawapres sudah dekat. Jadi syukur-syukur ketika pendaftaran capres nanti itu sudah ada pendamping hidupnya untuk Pak Prabowo, sehingga pada saat kampanye, pada saat nanti seandainya jadi kemudian dilantik, itu ada yang ideal. Jadi tidak canggung, ternyata pemimpin atau presiden mempunyai pendamping hidup yang keren, mungkin yang cantik, yang
menjadi idola oleh seluruh rakyatnya. Jadi gitu, ibaratnya mustahil seorang presiden jika tidak ada ibu negara. Itu sih menurut saya. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.